menjelaskan tentang alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada mons pubis atau tempatnya pertumbuhan rambut. Selanjutnya ada gland of clitoris atau jaringan bagian saraf. Jadi saraf-saraf bagian alat reproduksi wanita. Terus ada labia major atau bibir kecil pada vagina. Habis itu ada hymen atau selaput darah. Selaput darah ini tidak semua wanita sama bentuknya. Terus ada vaginal anterus. Selanjutnya ada labia major atau bibir besar. Terbagi menjadi dua bagian, ada bagian luar dan bagian dalam. Ada vestibular atau muara vagina, fungsinya itu untuk menghasilkan cairan atau pelumas. Seterusnya ada ureter opening dan pubis scleratis, alat reproduksi bagian dalam. Ada vagina, ovarium, timbari, tuba fallopi, uterus, fundes, tuba, endometrius, myometrium, cervix. Vagina tempatnya untuk berhubungan. Terus ovarium tempatnya pematangan sel telur. Dan fimbaria tempatnya menangkap sel telur. Tuba fallopi tempatnya bertemu sel telur dan sperma. Jika sel telur berhasil dibuahi akan menuju ke uterus dan menempel pada dinding uterus. Jika tidak terjadi pembuahan, maka endometrium akan meluruh menjadi darah air. Alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria ada penis, uterus, rectum, testis, epididymis, kelenjar prostat, kandung kemih, versicula seminas. Pada testis penghasil sperma dan akan menyimpan pada epididymis. Dari epididymis akan menuju ke versicula seminalis melewati vas deferens. Di sini ada juga kandung kemih, tempatnya urin, dan di sini kelenjar prostat, tempat keluarnya semen atau cairan putih. Sperma dan urin tidak bisa keluar secara bersamaan. Selanjutnya oogenesis. Di sini ada oogenium akan mitosis, pembelahan dan menjadi oosit primer. Habis itu akan membelah menjadi meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dan badan polar bersama. Dan oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan ovum dan badan polar kedua. Selanjutnya spermatogenesis. Spermatogenesis akan termitosis menjadi spermatid primer dan akan membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan sperma sekunder. Setelah itu akan terbelah menjadi meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Selanjutnya tidak akan lagi membelah, hanya diferens dan menghasilkan dan menjadi sperma. Saya akan menjelaskan sitoplasma ovum. Sitoplasma ovum adalah masuknya sel telur ke dalam ovum melalui zona pellucida yang akan terjadi dua reaksi kapasitasi dan krosom. Dan pada di dalam ovum nukleus spermanya akan terlepas dan ekor spermanya akan luruh. Selanjutnya fertilisasi atau pembuahan. Pada indung telur, oosit sekunder akan menuju ke tuba fallopi. Jika
sel telur bertemu dengan sperma, maka akan terjadi pembuahan. Jika terjadi pembuahan, maka pada hari pertama akan menjadi zigot atau sel tunggal, hari kedua akan menjadi 2 sel, hari ketiga menjadi 4 sel, hari keempat menjadi 16 sel, hari kelima akan menjadi blastokista awal, hari keenam dan ketujuh menjadi blastokista tahap akhir, hari ke-8 dan 9 embrio terjadinya embrio. Fase menstruasi. Pada hari pertama sampai hari kelima adalah masa menstruasi. Pada saat masa menstruasi, hormon estrogen akan meningkat. Hari ke-6 sampai hari ke-14 pasca praovulasi. Hari ke-14 pasca ovulasinya, di saat ovulasi hormon LH dan LSH akan meningkat. Hari ke-15 sampai ke-28 pasca ovulasi, hormon progesteron akan meningkat. Fase menstruasi pertama ini fase menstruasi, yang kedua pasca ovulasi, ketiga ovulasi, dan terakhirnya pasca ovulasi. Jika pada masa ovulasi sel telur akan menuju ke tuba Falopi. Jika tidak terjadinya pembuahan, maka terjadinya menstruasi atau darah pada dinding endometrium akan luruh. Pada minggu ketiga dan keempat, sel telur yang telah dibuahi berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi janin dan plasenta. Denyut jantung bayi 65 kali per menit dan panjang bayi 0,6 cm. Pada minggu ke-6 dan ke-7, janin sudah mulai berbentuk C, wajahnya pun sudah terbentuk. Tangan dan kakinya juga sudah berkembang. Pada minggu ke-8 sampai ke-10, janin telah berhasil melalui masa krisisnya dan semakin banyak gerak. Pada minggu ke-11 sampai ke-13, otak sudah mulai berkembang, ginjal sudah mengeluarkan urin, jari-jari sudah mulai mengepal, dan kelamin sudah mulai dibentuk. Memasuki trimester 2, pada minggu ke-14 sampai ke-18, indera perasa sudah mulai terbentuk, janin sudah mulai bisa mendeteksi cahaya, alat kelamin sudah terbentuk dengan baik. Pada minggu ke-19 sampai ke-23, janin sudah bisa mendengar, sudah banyak menelan, dan memproduksi mekonium. Janin juga sudah terlihat seperti manusia. Pada minggu ke-23 sampai ke-29, berat janin sudah semakin bertambah karena sudah memiliki lemak. Janin juga sudah bisa menghirup dan mengeluarkan air ketuban atau plasenta. Janin juga sudah bisa membuka dan menutup mata, mengisap jari-jari, dan bayi juga sudah bisa cegukan. Pada minggu ke-30 sampai ke-41, janin sudah bisa berkedip, bulu mata dan kuku sudah mulai tumbuh. Tendangan janin juga sudah semakin terasa. Sistem saraf di paru-paru udah semakin matang. Bayi juga sudah semakin turun ke panggul. Pada minggu ke-37 sampai ke-39, ibu sudah mempersiapkan untuk melahirkan. Masuk ke 4 tahap proses melahirkan. Pada kala 1, mulainya kontraksi uterus hingga mencapai pembukaan lengkap. Pada kala 2, dimulai dari pembukaan sampai bayi lahir. Pada kala 3, dimulai setelah bayi lahir dengan lahirnya plasenta yang berlangsung 6-15 menit. Pada kala 4, masa 2 jam setelah plasenta lahir dan dilakukan observasi pada ibu.